Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin presentasikan hasil diskusi dan dengan beranggotakan yang pertama itu ada Andri Ardiansyah BP 2028, yang kedua itu Rofi Fikri, yang ketiga itu Syifa Yuninda Desman, yang ketiga yang keempat itu Anissa Kamila, yang kelima itu Devri Aidil Fitra, yang keenam Mutiara Putri Ayu, yang ketujuh Elsa Octaviana, yang kedelapan itu Safira Sari Anissa. Yang pertama akan dijelaskan oleh Rafiq. Kepada Rafiq, silakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk pertama itu deskripsi permasalahan sampah sekitar. Nah, dari data BPS menunjukkan bahwa volume sampah di Kota Padang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan dan populasi dan urbanisasi. Pada tahun 2022, diperkirakan total produksi sampah mencapai sekitar 1.200 ton per hari. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 60% yang berhasil dikelola dengan baik, sementara sisanya berpotensi mencemari lingkungan. Untuk penyebabnya itu, masyarakat Kota Padang masih memiliki kesadaran yang rendah mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Banyak warga yang belum memahami cara memilah sampah dengan benar atau dampak negatif dari pembuangan sampah sembarangan. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Selain itu, SIPSN mencatat bahwa infrastruktur pengelolaan sampah di Kota Padang masih kurang memadai. Terdapat kekurangan dalam jumlah tempat pembuangan akhir atau TPA dan fasilitas pengolahan sampah seperti daur ulang. Nah, hal ini menyebabkan penumpukan sampah yang di berbagai lokasi yang tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga kesehatan masyarakat. Usaha yang dilakukan adalah mendirikan usaha daur ulang dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan produksi bernilai tambah. Misalnya, mendirikan pabrik kecil untuk mendaur ulang plastik dan kertas menjadi bahan baku baru untuk produk konsumen seperti tas belanja yang ramah lingkungan. Dan itu investasi dalam teknologi pengolahan limbah organik menjadi kompos dapat menjadi usaha yang menjanjikan. Dengan memanfaatkan limbah makanan dari rumah tangga dan pasar tradisional, usaha ini tidak hanya akan mengurangi volume sampah, tetapi juga menyediakan pupuk organik yang berkualitas tinggi yang berpotensi bagi petani lokal. Dikembalikan. Terima kasih, Rafiq. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa kepada Syifa. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu masalah umum sampah di Kota Padang. Untuk berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN, terdapat beberapa masalah sampah yang umumnya dihadapi oleh Kota Padang. Antara lain, yang pertama itu jumlah sampah yang tinggi di Kota Padang menghasilkan volume sampah yang cukup besar setiap harinya. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang peningkatan aktivitas ekonomi dan belum optimalnya pengelolaan sampah dari sumbernya. Nah, yang kedua itu kurangnya fasilitas pengelolaan sampah, yaitu kapasitas TPA di Kota Padang itu seringkali tidak memadai untuk menampung seluruh sampah yang dihasilkan. Fasilitas pengolahan sampah itu seperti unit pengomposan dan daur ulang itu masih terbatas. Nah, yang ketiga itu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan atau tidak memilah sampah. Nah, yang keempat itu minimnya infrastruktur pengelolaan sampah. Infrastruktur untuk pengelolaan sampah itu seperti kontainer sampah, truk sampah, dan transfer loading station itu belum merata di seluruh wilayah Kota Padang. Nah, untuk yang terakhir itu kurangnya penerapan teknologi. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan sampah itu masih terbatas di Kota Padang.
Padahal teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah. Inilah sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya, Syifa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mila. Kepada Mila, disilakan. Baik, terima kasih moderator untuk dampak dari masalah sampah di Kota Padang. Pencemaran lingkungan, sampah yang berserakan di lingkungan dapat mencemari tanah, air, dan udara. Banjir, sampah yang dapat menyumbat saluran drainase dapat menyebabkan banjir saat musim hujan. Munculnya penyakit, tempat pembuangan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sarang penyakit. Mencemari pantai, sampah yang terbawa aliran air sungai dapat mencemari pantai dan merusak keindahan alam. Penurunnya nilai estetika kota, tumpukan sampah di berbagai sudut kota dapat mengurangi keindahan dan kenyamanan kota. Selanjutnya dikembalikan moderator. Terima kasih atas penjelasannya, Mila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devri. Kepada Devri, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu upaya pemerintah Kota Padang dalam mengatasi masalah sampah. Nah, pemerintah Kota Padang sendiri itu telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah sampah, seperti pembuangan TPA. Nah, pemerintah itu terus berupaya meningkatkan kapasitas TPA yang ada dan membangun TPA baru. Kemudian program pengelolaan sampah terpadu. Nah, itu dilaksanakan program Persatu atau pengolahan sampah terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Kemudian, sosialisasi dan edukasi. Pemerintah secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. Kemudian, kerjasama dengan stakeholder. Nah, pemerintah itu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti swasta, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk bersama-sama mengatasi masalah sampah ini. Baik, dikembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya, Devri. Selanjutnya itu solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran masyarakat. Melalui kampanye dan edukasi, masyarakat perlu diajak untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua itu menerapkan sistem pengelolaan sampah terpadu. Perlu ada sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan. Yang ketiga itu memanfaatkan teknologi. Penggunaan teknologi seperti aplikasi mobile untuk pelaporan sampah atau sistem monitoring TPA dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah. Yang keempat itu mendukung usaha daur ulang. Pemerintah perlu memberikan dukungan kepada usaha-usaha daur ulang untuk berkembang. Yang terakhir itu menerapkan kebijakan yang mendukung. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan seperti retribusi sampah dan sanksi bagi pelanggar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa. Kepada Elsa, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu membangun persona. Jadi dari persona dari kasus kami itu persona usaha catering. Yaitu Bu Mirna, seorang pengusaha catering yang berusia 40 tahun, memiliki 3 anak. Ibu Mirna mempromosikan usaha cateringnya melalui sosial media dan sangat hati-hati dengan urusan kebersihan dan kesehatan. Dari usaha catering Ibu Mirna tersebut menghasilkan sampah rumah tangga seperti sampah kotak makanan, sampah sayur-sayuran, sampah buah-buahan, sampah nasi, dan sejenisnya. Jadi sampah yang dihasilkan oleh Bu Mirna akan kami olah atau usahakan pengelolaan sampah, jemput ke tempat usaha catering Ibu Mirna, supaya kami bisa mengelola menjadi sesuatu yang berguna. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya, Elsa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vira. Kepada Vira, disilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya Skampar. Persona usaha catering. Sampah yang telah dijemput dari usaha catering Ibu Mirna diolah menjadi kompos dari sampah sisa pembuatan catering. Kompos yang dibuat sekarang terbuat dari sampah organik yang dihasilkan oleh usaha catering Ibu Mirna itu memakai metode menggunakan EM4 dengan wadah karung. Nah, kompos yang direncanakan yaitu kompos yang ramah lingkungan sebagai pembeda dari kompos-kompos lainnya. Harga kompos di pasaran sekarang itu 13.500 per karungnya
Dengan ketentuan, jika pembeli yang datang langsung ke tempat pembuatan kompos, maka akan dijual seharga 11.000. Untuk persona usaha cateringnya, perbedaan kompos biasa dengan kompos ramah lingkungan. Kompos biasa itu dibuat dengan cara membusukkan sampah organik seperti sisa makanan, daun, dan tanpa menggunakan teknologi atau metode khusus. Sedangkan kompos ramah lingkungan itu menggunakan teknologi dan metode khusus yang mempercepat proses pengomposan. Selanjutnya, untuk proses pengomposan itu, pengomposan biasa itu memakan waktu yang lama dan dapat menghasilkan bau tidak sedap. Sedangkan untuk pengkompos ramah lingkungan, proses pengomposannya itu dilakukan dengan cara yang terkontrol sehingga dapat mengurangi bau tidak sedap dan menghasilkan kompos yang lebih seimbang. Untuk hasilnya, kompos biasa itu memiliki kualitas yang kurang baik dan dapat mengandung patogen atau zat berbahaya lainnya. Sedangkan untuk kompos ramah lingkungan, hasilnya itu memiliki kualitas yang lebih baik dan dapat digunakan sebagai pupuk alami yang aman bagi tanaman dan lingkungan. Dan penggunaan kompos biasa ini dapat menyebabkan polusi tanah dan udara jika tidak dikelola dengan baik. Sedangkan kompos ramah lingkungan ini, penggunaan kompos dapat membantu mengurangi polusi tanah dan udara serta menghambat sumber daya alam. Baik, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya, Vira. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.